Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani dari kelas C2 Farmasi dengan NIM F2019-01093 Program Studi S1 Farmasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis, yang dimana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyusunan rekomendasi OA dengan metode DELPI. Dalam metode ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama pembentukan kelompok kerja, yang kedua identifikasi atau seleksi fokus rekomendasi, yang ketiga pencarian literatur terbaru, yang keempat pendapat ahli, yang kelima penyusunan rekomendasi, dan yang terakhir diskusi akhir terbuka nasional dengan dokter ahli. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan mengenai 3 bagian, yaitu yang pertama non-farmakologi, IRA rekomendasi untuk osteoartritis, dan yang terakhir farmakologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses penyusunan rekomendasi OA dengan metode DELPI, yaitu dia terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang pertama, klasifikasi OA dapat berdasarkan etimologi dan lokasi sendi terkena. Nah, dalam klasifikasi ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu idiopatik atau primer dan sekunder. Sedangkan yang kedua, klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Nah, dalam hal ini bisa disebut menjadi OA tangan, OA lutut, OA kaki, OA punggung, OA vertebrata, OA di tempat lainnya, dan OA sintetik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada OA sesuai dengan lokasi sendi yang terkena, yaitu yang pertama OA tangan, OA sendi lutut, OA panggul, OA vertebra, OA kaki atau pergelangan kaki, OA bahu, OA sendi, dan yang terakhir OA temporomandibular. Dimana yang pertama OA tangan. OA tangan dimulai saat usia 45 tahun, yang dimana postmenopause wanita dengan pria 10:1 keterlibatan faktor genetik atau riwayat penyakit dalam keluarga. Kemudian yang kedua OA sendi lutut. OA sendi lutut biasanya sering mengenai kompartemen. Yang ketiga OA panggul. OA panggul dia hanya sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Yang keempat OA vertebra. Umumnya dia mengenai vertebra cervical dan lumbar. Yang kelima OA kaki atau pergelangan kaki. Umumnya mengenai sendi metatarsofal. Kemudian gejala klinisnya yaitu sulit berjalan dan kulit di atasnya terdapat meradang. Yang keenam yaitu OA bahu, di mana OA bahu ini jarang ditemukan. Terus selanjutnya yang ketujuh OA siku. OA siku juga jarang ditemukan. Umumnya terjadi sebagai akibat paparan getaran berulang. Yang terakhir OA temporomandibular, yang dimana gejalanya ditandai dengan keriptus, kekakuan, dan nyeri. Kemudian langkah-langkah penetapan diagnosis yang harus diperhatikan yaitu seperti pada penyakit rematik umumnya. Diagnosis tak dapat didasarkan hanya pada satu jenis pemeriksaan saja. Namun, biasanya kita lakukan pemeriksaan reumatologi ringkas berdasarkan prinsip pemeriksaan GLASS. Pada seorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan sebagai berikut, yaitu yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pendekatan untuk penyingkiran diagnosis penyakit lain, yang keempat pemeriksaan penunjangan, yang kelima perhatikan kasus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penaklukan. Yang dimana yang pertama tadi anamnesis, yaitu terdapat tanda-tanda nyeri dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi, tidak disertai gejala sistemik, nyeri sendi saat beraktivitas. Kemudian pemeriksaan fisik yang harus dilakukan yaitu tentukan BMI. Yang kedua, perhatikan gaya berjalan, pincang atau tidak. Yang ketiga,
adakah kelemahan? Yang keempat, tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi. Yang kelima, lingkup gerak sendi. Yang keenam, kriptus. Dan selanjutnya, deformitas atau bentuk sendi berubah. Nah, selanjutnya pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, yaitu yang pertama adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan iritis reumation. Kemudian selanjutnya lagi pemeriksaan penunjangan. Nah, dalam pemeriksaan penunjangan ini kita dapat melakukan pemeriksaan, yaitu yang pertama, tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mengenai diagnosis OA. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Yang kemudian yang terakhir, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau penata laksanaan OA. Nah, dalam hal ini yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan, yaitu yang pertama, singkirkan diagnosis berbanding. Pada kasus dengan diagnosis yang meragukan, tentukan derajat nyeri dan fungsi sendi. Perhatikan dampak penyakit status sosial bagi seseorang. Selanjutnya, penyulitan OA, yang dimana pada dasarnya penyulitan OA yang timbul tergantung dari sendi mana yang mengalami OA serta kelainan. Nah, lokasi dan arah kelainan tersebut, penyulitan tersebut bisa diakibatkan berbagai patologi. Beberapa diantaranya adalah efusisional, estofit, dan degenerasi jaringan sekitar sendi. Kemudian, kerusakan sendi pada OA dapat mengakibatkan maliligamen dan sublokasi. Nah, dalam tabel penyulitan OA, penyulitan yang perlu diperhatikan pada penyakit OA yaitu maliligamen, yaitu instabilitas segmental, spondylolisis, kyphosis senilis. Yang kedua yaitu yang harus diperhatikan intervertebral displacement, yaitu yang pertama annular propulus diskus, ekstrusi diskus, sekuestrasi diskus. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu klasifikasi diskus intervertebralis, yaitu stenosis canalis spinalis, lebih sering pada daerah lubal dan vertikal. Diagram arus pendekatan diagnosis. Penderita yang diduga osteoartritis, yaitu yang pertama pendekatan klinis, riwayat penyakit radiografi standar, penilaian pada sendi, kemudian dokumentasi penunjangan diagnosis. Nah, selanjutnya penata laksanaan OA, yaitu OA merupakan penyakit artritis kronis paling banyak ditemui dengan berbagai faktor risiko. Karena itu, peran dokter umum sangat penting khususnya dalam sistem kesehatan nasional untuk mencegah deteksi dini dan penata laksanaan penyakit kronik secara umum dan khususnya dalam penata laksanaan OA. Tujuannya yaitu untuk pertama, mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, menghambat progresivitas penyakit, mencegah terjadinya komplikasi. Tahap pertama yaitu yang harus diperhatikan terapi non-farmakologi. Nah, dalam terapi farmakologi dia terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama edukasi pasien,
program pelaksanaan mandiri. Bila berat badan berlebih BMI 25, program penurunan berat badan. Nah, selanjutnya program latihan aerobik. Terus selanjutnya terapi fisik meliputi latihan perbaiki lingkup gerak sendi. Kemudian terapi okupasi meliputi potensi sendi dan konversi energi. Yang selanjutnya tahap kedua terapi farmakologi. Nah, dalam hal ini dia dibedakan menjadi dua, yaitu tahap terapi awal dan pendekatan terapi alternatif. Yang dimana pendekatan terapi awal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang. Kemudian untuk OA dengan gejala nyeri ringan hingga sedang, yakni risiko pada sistem pencernaan usia 60 tahun. Yang terakhir, untuk nyeri sedang hingga berat disertai pembengkakan sendi, aspirasi dan tindakan injeksi glukortikoid intraartikular, misalnya triamcinolone hexatonido 40 mg. Nah, untuk pendekatan terapi alternatif dia terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama untuk penderita dengan keluhan nyeri sedang hingga berat. Kedua, terapi intraartikular seperti pemberian Selanjutnya, injeksi intraartikular atau intralesi dia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kortikosteroid, yang kedua fixosuplemen. Nah, pada bagian pertama yaitu kortikosteroid dapat diberikan pada OA lutut jika mengenai satu atau 2 sendi dengan keluhan nyeri sedang hingga berat yang kurang responsif terhadap pemberian OAINS atau tidak dapat mentolerir. Yang kedua, fixosuplemen dia terdapat 2 jenis hyaluronan di Indonesia. Kemudian tahap ketiga indikasi untuk ketidaklebihlanjutan, yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya arteritis inflamasi. Yang kedua, adanya kecurigaan atau terdapat bukti arteritis inflamasi merupakan kasus gawat darurat, resiko sepsis tinggi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Yang pertama, efek terapeutik A. Laquesa Index, WOMAC Index. Yang kedua, evaluasi efek samping obat, paracetamol, hepatotoksisitas, opioid. Kemudian selanjutnya, efek samping obat antiinflamasi dapat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama gastroenteropati atau yang kedua karbodiovaskular dan ginjal. Nah, dalam riwayat ulkus sebelumnya pendarahan terjadi pada gastrointestinal. Baik, itulah tadi video singkat penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.